Hai, Hai. ada Dimas, Audrey, Sonia, Aya, Adi, Mutiara, dan Amel. Ya, kita akan ngobrolin topik memberantas narkoboy alias narkoba. Ini ada pertanyaan dari akun @kanggalon. Narkoba itu apa? Gimana Amel? Jadi pengertian narkoba itu narkotika dan obat-obatan ya. Nah, narkotika itu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang bisa nimbulin efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Kalau misalnya menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1, narkotika itu zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang bisa ngasih efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Golongan narkoba yang bakal aku jelasin itu ada dari narkotika dan psikotropika ya. Yang pertama itu narkotika, dia terbagi jadi 3 golongan. Untuk golongan pertama, cuma bisa digunain untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya itu ada ganja sama kokain. Untuk golongan kedua, bisa digunakan buat pengobatan dan terapi, tapi hanya sebatas pilihan terakhir atau alternatif terakhir, karena punya potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketergantungan juga. Nah, untuk golongan ketiga, ini udah mulai banyak digunain dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, karena potensinya ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan untuk psikotropika dibagi jadi 4 golongan. Yang pertama, itu bisa digunain untuk ilmu pengetahuan dan nggak bisa digunain dalam terapi karena potensinya kuat buat ngakibatin ketergantungan juga. Nah, untuk golongan kedua ini udah bisa digunain tapi hanya beberapa saja karena potensinya juga kuat ngakibatin ketergantungan. Kalau misalnya golongan ketiga itu udah mulai agak banyak buat terapi dan pengobatan atau buat tujuan ilmu pengetahuan karena potensinya termasuk ke level sedang. Nah, untuk yang terakhir nih, golongan 4, udah banyak banget dipakai dan sangat luas, karena potensinya ringan untuk mengakibatkan ketergantungan gitu, Dre. Ini @kanggalon, cari info lu make ya. Oke, pertanyaan dari @jametkuproy. Macam-macam narkoba dong Bang Dimas sebutin. Nah, iya nih, macam-macam narkoba itu sebetulnya ada banyak ya. Tapi aku sebutin 5 aja nih yang umum. Yang pertama itu sabu-sabu atau metamfetamin. Sabu-sabu bersifat adiktif dan bekerja mempengaruhi sistem saraf dibanding macam-macam yang lain. Di Indonesia, sabu-sabu lah yang paling sering disalahgunakan. Mirip dengan kokain, sabu-sabu berupa bubuk kristal putih. Hanya saja sabu-sabu ini tak berbau dan pahit. Lalu yang kedua ini ada morfin. Morfin termasuk dalam narkoba yang mempunyai efek sangat fatal pada tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Nama morfin ini berasal dari kata Morpheus yang dalam mitologi Yunani itu berarti dewa pemimpi. Morfin merupakan alkaloid analgesik sangat kuat yang ditemukan pada opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat yang guna sebagai penghilang rasa sakit. Lalu yang ketiga ini ada heroin alias putau. Heroin ini berasal dari bunga opium poppy. Heroin ini cepat diserap otak dan bikin ketagihan penggunanya. Sama seperti narkoba pada umumnya, heroin juga memunculkan perasaan senang dan tenang ketika digunakan. Lalu yang keempat ada opium. Opium ini berasal dari tanaman Papaver somniferum, umumnya ditemukan dalam bentuk bubuk. Opium ini mempunyai kandungan morfin yang umumnya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Macam narkoba ini memiliki tingkat keberbahayaan dan efek buruk bagi kesehatan tubuh bila disalahgunakan. Lalu yang kelima ini ada kokain. Jika membicarakan bahayanya, kokain inilah yang sangat adiktif nih. Penggunaannya bisa sangat memengaruhi sistem saraf pusat. Kokain biasa digunakan dengan dihisap, hirup, dan suntik. Terbuka dari ekstrak tanaman koka, biasanya berbentuk kristal putih. Penggunaannya ini bisa mempengaruhi pelepasan dopamin. Dopamin itu seperti zat hormon yang dapat memicu rasa gembira berlebihan sesaat. Nah, gitu macam-macamnya, Dre. Oke. Lanjut dari @bucin akut. Motif penyalahgunaan narkoba gimana Bang Adit? Motif penyalahgunaan narkoba itu ada 3, Dre. Yang pertama, keyakinan antisipatif, yaitu mereka yang menggunakan narkoba dengan tujuan mendapatkan pengakuan dalam status tertentu. Yang kedua, keyakinan problem solving, yaitu mereka yang menggunakan narkoba untuk menghilangkan perasaan kecewa, sedih, marah, putus asa, tegang, dan perasaan yang tidak menyenangkan lainnya. Yang ketiga, yang terakhir, keyakinan diizinkan, yaitu mereka yang menggunakan narkoba dengan perizinan atau merasa diizinkan di norma etika dan norma sosial. Persebarannya tuh kenceng sih, Dre.
Apalagi di situasi pandemi COVID gini, yang krisis ekonomi kan, biasanya mereka menawarkan pekerjaan bagi korban PHK untuk jadi kurir dengan imbalan yang tinggi. Ditambah lagi, pengedar banyak menemukan pelanggan. Biasanya pelanggan tuh individu yang ngerasa tertekan dan jenuh, kemudian nyari jalan keluarnya yang salah satunya pakai narkoba. Iya, banyak ya sekarang anak-anak muda yang pakai narkoba ya, jangan. Oke, akun @geng beban keluarga nih. Bahaya nggak sih pakai narkoba? Pakai nanya lagi. Tentu bahaya dong dan berdampak buruk bagi kesehatan. Untuk dampaknya sendiri itu yang pertama, merasa tenang dan tertidur. Perlu diketahui bahwa tidurnya pengguna narkoba itu berbeda dengan tidur orang biasanya. Yang kedua, mengalami halusinasi, di mana hal tersebut menyebabkan pengguna tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan. Selanjutnya, merasa terstimulasi, merasa kecanduan, mengganggu kinerja organ pernafasan. Gangguan tersebut dapat berupa sesak napas dan infeksi paru-paru. Kemudian meracuni tubuh, disfungsi seksual. Dan yang terakhir, penurunan kekebalan tubuh. Selanjutnya, untuk bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan, yang pertama, perubahan sel saraf otak, menyebabkan daya ingat menurun. Selanjutnya, kehilangan keseimbangan tubuh, mengalami penyakit jantung, irama jantung tidak teratur, penyempitan pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah. Hal tersebut dapat mengakibatkan serangan jantung. Kemudian, dehidrasi. Selanjutnya, gangguan kualitas hidup. Narkoba dapat mengganggu kualitas hidup seperti hilangnya konsentrasi. Nah, ini nih yang terakhir, yang paling bahaya, yaitu dengan pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan kejang-kejang dan apabila dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Begitu. Wah, serem. Jangan coba-coba deh ya. Iya, 2 pertanyaan terakhir lagi nih dari akun @inceranbnn. Upaya mencegah agar tidak menyalahgunakan narkoba, gimana tuh? Dan peruntukan narkoba yang benar gimana? Oke deh, jadi upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya dapat dilakukan berbagai cara pencegahan. Yang pertama, ada pencegahan primer atau primary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal sama sekali narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, salah satu contoh kegiatannya adalah penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba. Yang kedua, ada pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, ada pencegahan tersier. Pencegahan ini tuh dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Selain pencegahan yang telah disebutkan, maka wahana yang paling berpotensi untuk dapat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah dari lingkungan keluarga. Strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba adalah orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba. Menurut pakar kesehatan, narkoba itu sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun hingga saat ini, persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar, peruntukan dan dosis yang semestinya. Gitu, Dre. Oke, pertanyaan terakhir dari @sayno2drugs. Apa nih upaya dari via aplikasi Clue untuk memberantas narkoba? Iya deh, jadi Clue merupakan perusahaan penyedia ekosistem Smart City terlengkap di Indonesia. Berkolaborasi dengan Satuan Narkoba Polres Metro merupakan contoh nyata dari kolaborasi antara pemanfaatan teknologi, penegakan hukum dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat tentunya. Nah, dengan dukungan dari ketiga pihak tersebut, kolaborasi ini mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam hal pelaporan masyarakat. Tapi jangan salah, Clue App tidak hanya berfungsi sebagai kanal pelaporan nih, Dre, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk analisis data mengenai sebaran penyalahgunaan narkoba. Sekarang laporan sudah bisa langsung diterima dalam hitungan detik. Selain itu, aplikasi Clue App juga sudah menyertakan informasi mengenai lokasi laporan dengan akurat, sehingga laporan bisa ditindaklanjuti dengan lebih cepat.
Nah, dari data tersebut, membuat rencana jangka pendek atau jangka panjang berbasis data, misalnya alokasi petugas di lapangan atau petugas yang melakukan patroli. Nah, kesimpulan pentingnya adalah Clue App ini sangat membutuhkan peran serta dari masyarakat yang merupakan faktor utama dalam pemberantasan narkoba sebagai pelapor dugaan penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi kita berharap ya Dre, bahwa aplikasi Clue App ini atau bahkan nanti ada aplikasi-aplikasi pemberantas narkoba lainnya bisa berkembang sampai ke seluruh wilayah di Indonesia sehingga kita semua bisa berpartisipasi dalam memberantas salah satu kasus kesehatan sekaligus kriminalitas yang cukup besar di negara ini yaitu narkoba gitu Dre. Wah, mantap. Ya, say no to drugs. Don't play with drugs. Saya dan rekan siaran lainnya pamit undur diri dari podcast Batu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Itu pun kalau ada.